adik-adik semuanya. Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa ya pastinya. Kita kenalan dulu ya Kak. Ada aku Kak Naomi. Aku Kak Dina. Ada juga Kak Yetro. Dan hari ini kita mau ngapain Kak? Hari ini kita tuh mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada juga kuis Alkitab Kak di akhir ibadah nanti. Oh. Ada juga poster yang harus dibuat sama adik-adik di rumah Kak. Nah adik-adik semuanya semangat ya. Kita mau sekolah minggu hari ini. Adik-adik sebelum kita beribadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu. Kak Dina hantarkan ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah kami Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya pagi ini udah mengucapkan selamat pagi ke siapa aja? Ayo, Mbak Dina udah mengucap selamat pagi ke siapa aja? Ke Tuhan Yesus dong Kak Naomi. Kita mau ucap selamat pagi ke Tuhan Yesus ya dengan pujian selamat pagi Tuhan. Ada gerakannya ya, boleh ditirukan. Selamat pagi Tuhan, selalu berterima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah sampai cintanya. Ulangi dari awal. Sekali lagi
semua. Siapa Kak Gina? Pastinya Tuhan Yesus dong, Kak. Bener banget, Tuhan Yesus. Sebelum kita mau mendengarkan firman, karena gembala kita Tuhan Yesus, kita mau pujikan Tuhan Kau Gembala kami. adik-adikku semua. Selamat hari Minggu. Kita sudah bersukacita tadi dengan kakak-kakaknya memuji nama Tuhan, dan saatnya kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Silahkan duduk yang baik, yang rapi. Kita dalam posisi berdoa, tangannya dilipat, mata kita tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Berkat kasih, karunia, damai sejahtera yang Tuhan berikan dan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan melalui masa-masa yang masih kami jalani bersama di rumah. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti bila hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati apa yang boleh nanti kami dengarkan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti setiap apa yang ada di dalam firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk firman kali ini diambilkan dari Keluaran 16 ayat yang pertama hingga 36. Cukup panjang, nanti adik-adik bisa mendengarkan dan juga bisa menyimak bagi yang sudah bisa membaca, ya. Tuhan mencukupkan kebutuhanku, itu judulnya untuk firman pagi hari ini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. kata Musa kepada Harun, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk.
Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Dan besok pagi Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari pergantian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun. seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Baik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari mana tadi ya? Iya. Sekarang kita lihat yang ada di gambar itu, adik-adik. Apa sih yang terjadi tadi pada saat kita sudah diceritani melalui Alkitab tadi? Iya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sudah berapa lama? Baru, kalau kalian dengar itu berapa puluh tahun sih? Ya, 40 tahun itu baru saja keluar 2 bulan. 2 bulan saja, silahkan lihat itu di gambar. Lihat matanya yang melihat sama Musa itu, mereka ternyata ngapain ya? Mereka marah-marah. Jadi mereka melihat bahwa ini kita di padang gurun Sin ini ya 2 minggu, kok lebih enak di Mesir ya? Kenapa kita harus pergi keluar dari Mesir kalau seperti ini hanya di padang gurun? Jadi mereka sudah marah-marah dengan Musa karena mereka merasa apa? Kelaparan ya adik-adik ya. Oke. Mereka merasa kelaparan lalu mereka menggerutu, mereka menyalahkan Musa.
Nah, adik-adik lihat itu, ada Musa di situ, tapi Musa adalah nabi yang sangat percaya kepada Tuhan, maka dia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan berbelas kasih kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Meskipun tadi bangsa Israel begitu memarah-marahi Musa dan menggerutu terhadap Tuhan, tetapi Musa tetap berdoa, dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan mana dari surga. Ya, Tuhan begitu baik mengirimkan mana pagi-pagi sekali, jadi bangun pagi-pagi sekali itu sudah ada mana dari surga yang cukup melimpah, jadi bisa dimakan, bisa diambil begitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Saat mereka mengambil itu saking senangnya mungkin ya, mereka sampai mengambilnya begitu banyaknya. Saking laparnya juga mungkin, jadi dia mengambil cukup banyak. Padahal di Alkitab tertulis bahwa sebenarnya yang diambil mana itu hanya bisa dimakan untuk 1 hari itu saja, kecuali di hari yang ke-6. Karena di hari yang ke-7 adalah hari perhentian di mana tidak akan ada aktivitas. Nah, untuk mana yang disimpan terlalu banyak itu tidak bisa dimakan atau dikonsumsi lagi di hari yang berikutnya. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan ingin mengajari bangsa Israel untuk mencukupkan diri. Seperti kita, jika saat ini kita makan, ya cukup kita bersyukur dengan makanan yang ada kita saat ini. Jadi tidak perlu sampai mikir besok, kita simpen dulu untuk besok gitu ya. Seperti kalau kita berdoa, di doa Bapa kami ada ya itu ya. Masih adakah yang ingat? Di bagian dari doa Bapa kami berkaitan dengan makanan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu ada ayat yang bisa dihafalkan yang diambil dari Matius 6 ayat 11, itu juga bagian dari doa Bapa kami. Adik-adik pasti sangat hafal ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat ke-11 sebagai ayat hafalan kita untuk pagi hari ini. Oke, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang mencukupkan kehidupan kami setiap hari, kami bersyukur untuk berkat-Mu, berkat firman hari ini, di mana kami diingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur untuk berkat kami pada hari ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa mencukupkan dan bahkan kami rasakan melebihi dari yang kami kira. Tuhan Yesus, sepenuhnya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, ibadah kami sampai nanti selesai juga kami mau serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan jika saat ini kami boleh bersyukur untuk firman hari ini, kami juga bersyukur untuk doa yang senantiasa menguatkan kami. Kami ingin naikkan bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kami Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Naomi, hari ini tadi kita belajar tentang apa sih Kak? Ayo adik-adik di rumah ingat nggak? Tadi judul firmannya apa ya? Judulnya, Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Ingat ya sekarang? Tadi diambil dari kitab apa sih Kak Naomi? Ayo adik-adik di rumah ingat nggak? Dari kitab mana ya tadi? Coba diingat-ingat dulu, dibuka lagi Alkitabnya. Dari mana? Dari Keluaran 16 ayat yang pertama sampai yang ke-36, Kak Dina. Oh gitu. Itu maknanya tentang apa aja sih Kak? Makna firman hari ini yaitu seperti Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, maka Tuhan juga pasti memelihara hidup kita. Kita masih bisa makan, kita bisa menikmati
makanan lewat mulut kita, kita masih bisa minum, kita masih bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman, itu semua adalah contoh pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Untuk itu kita harus selalu apa Kak Dina? Tentunya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa, adik-adik semuanya, saya mau untuk bangkit berdiri, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti akan dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan berlimpah sukacita. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. Berlimpah sukacita di hatiku. Bawa persembahan ini dan kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Mari semuanya duduk yang manis, lipat tangannya. Mari kita berdoa karena mengantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami boleh bersekolah minggu Tuhan meskipun masih di rumah kami masing-masing. Kau berkati Tuhan firman yang telah disampaikan dan pujian yang telah kami naikkan kiranya dapat menjadi berkat untuk kami sendiri dan untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sendiri yang berkati, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati Tuhan, hingga nanti sampai kami tidur lagi Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu saja. Kalau di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan selalu mencukupi kebutuhan kita semuanya. Jika Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun, Tuhan juga pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi adik-adik jangan khawatir ya. Mari kita pujikan, jangan kamu khawatir untuk menutup ibadah hari ini.